Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Bapak Ngadiono tadi ada bertanya kepada kita bersama. Ini bagian daripada diskusi kita bersama. Maka dalam diskusi tadi yang pertama Bapak Ngadiono bertanya tentang menghiasi rumah Allah atau rumah kita dengan Al-Quran. Apakah kaligrafi ayat Quran itu ditempelkan di dinding itu adalah menghiasi? Secara konkret zatnya menghiasi. Namun makna hadis Nabi yang mengatakan nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Sinari rumah tanggamu, rumah-rumah Allah selalu dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi maknanya di sana menghiasinya adalah dengan membacanya. Dengan menghiasi itu adalah bagian daripada sarana dan prasarana untuk mengingatkan kita jangan lupa untuk membacanya. Nah, jadi dua-dua memang ada manfaatnya. Bapak Ibu hadirin sekalian, di rumah kita kalau kaligrafi itu tidak masalah. Yang masalah itu kalau ada gambar-gambar. Ini ada hadis Nabi mengatakan, apalagi gambar-gambar ada makhluknya. Nanti kita disuruh membuat nyawanya, kan begitu. Tapi kalau kaligrafi itu adalah niatnya. Tergantung niatnya juga tadi kata Bapak Ketua BKM, Abangda kita, protokol, mengatakan bahwasanya innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu dimulakan dengan niatnya. Wa innamal likulli imri'im manawa. Apa yang diniatkan itulah yang akan didapatnya. Namun jawaban saya tadi, konteksnya ketika Nabi mengatakan nawiru buyutakum bitilawatil Quran wa salat wa ta'lim wa at'imu ta'am, sinar hidayah rumah Allah, rumah kita itu akan terpancar dalam kehidupan apabila itu ada aplikasinya. Aplikasi itu artinya ada tindak nyatanya, ada kegiatannya. Suami baca Quran, istri baca Quran, anggota keluarga baca Quran di rumah, maka rumahnya menjadi mendapatkan nur hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya Bapak Ibu hadirin sekalian. Adapun tulisan Arab kaligrafi ayat Quran yang ditempel di dinding itu adalah sarana untuk mengingatkan kita membaca Quran. Asal jangan sampai salah niatnya. Ada ayat kursi taruh depan pintu. Ditanya, "Gaya apa itu?" Supaya setan jangan masuk. Nangke ne rusake. Jadi jangan niatnya ngusir setan, Bapak Ibu hadirin sekalian. Salah itu. Tapi niatkan untuk mengingatkan kita membaca Al-Quran. Enggak apa-apa. Kaligrafi itu enggak apa-apa. Asal jangan dijadikan jimat. Nah, itu yang tak boleh, Bapak Ibu hadirin sekalian. Itu yang pertama. Yang kedua tentang munakahat. Pernikahan. Di buku nikah kita itu ada sigat taklik. Ini aturan pemerintah. Bapak Ibu hadirin sekalian. Saya kalau menikahkan dari saudara kita jamaah salafi, rata-rata mereka enggak mau suruh baca sigat taklik. Apakah itu enggak apa-apa Ustaz? Enggak apa-apa. Kita tanya, apakah kamu calon istrinya tadi, apakah kamu bersedia suamimu baca atau tidak baca? Dia tidak mau baca, apakah kamu tidak keberatan? Tidak Ustaz. Nah, udah. Kemauan calon istri enggak usah baca, enggak apa-apa. Dibaca tak dibaca, Bapak Ibu hadirin sekalian. Cuma inilah aturan pemerintah tadi. Sigat taklik itu artinya adalah batasan hidup dalam rumah tangga. Sebagai suami tidak boleh berbuat zolim kepada istrinya. Karena sigat taklik yang 4 itu yang pertama bunyinya adalah suami tidak meninggalkan istri selama 2 tahun berturut-turut. Yang kedua, suami jangan sampai tidak ngasih uang belanja 3 bulan. Yang ketiga, suami berjanji tidak akan menyakiti istrinya, baik dengan perbuatan maupun perkataan. Yang keempat, suami tidak akan meninggalkan istri, tidak menyia-nyiakan istri selama 4 bulan, 6 bulan. Nah, ini adalah sigat taklik. Dibaca boleh, tidak dibaca juga tidak apa-apa.
Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Cuma itu adalah bagian daripada aturan pemerintah. Itu adalah batasan hidup berumah tangga. Jadi kalau mau baca juga nggak perlu takut. Kalau suami baca juga nggak perlu takut. Kenapa? Kalau rumah tangga dia selalu sayang, dia selalu cinta, uang belanja dikasih, nggak pernah dipukul, tapi disayang, tidak ditinggal. Kalau mau keluar 4 bulan, mau keluar 6 bulan, uang belanja tetap disubsidi, no problem. Nggak ada masalah, Bapak Ibu hadirin sekalian. Itulah sigak ta'lik. Kemudian berikutnya Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika terjadi perceraian, mengadulah si istri tadi. Karena ada juga suami yang egois. Sampai kapanpun kau nggak kucerai katanya. Tapi nggak dikasih uang belanja. Tapi nggak mau dilepas. Itu kan niatnya mau menyakiti itu. Zolim namanya suami yang seperti itu. Udah nggak dikasih uang belanja, nggak diopeni, tapi nggak mau menceraikan. Apa solusinya? Itulah tadi. Syaratnya 2 saja. Istri yang dizolimi oleh suaminya nggak mau menceraikannya, syaratnya 2 saja kalau mau bebas dari suaminya yang zolim. Yang pertama, bawa buku nikah. Yang kedua, bawa KTP atau KK. Pergi kemana? Kantor pengadilan agama. Jangan ke kantor KUA. Kantor KUA cuma nyatet pernikahan, menasehati pernikahan, itu ke kantor KUA. KUA Kuta Limbaru, KUA Kecamatan Sunggal. Itu kalau mau datang ke sana jangan minta cerai, tapi minta nasihat boleh. Ada BP 4 di situ. Bapak Ibu hadirin sekalian. Kalau mau minta cerai, mau minta pisah, udah nggak sanggup lagi, kemana? Kalau kita Kuta Limbaru dan Kecamatan Sunggal mau minta pisah dari suaminya yang zolim, bawa buku nikah, bawa KTP atau KK, perginya ke kantor pengadilan agama Lubuk Pakam. Wah, toh tenan Ustaz. Jauh lah. Biaya, itu tadi. 10.000 dari sigot taklik yang dibaca suami tadi, itu untuk, kalau di situ tertulis, saya akan membayar Rp10.000 sebagai iwat. Untuk apa? Untuk kepentingan zakat kepada kaum muslimin dan muslimat. Jadi yang 10.000 itu untuk kepentingan zakat. Sedangkan sampai 1.600.000, saya kasih bocoran. Kalau mau ke Lubuk Pakam nanti, itu nominalnya 1.600.000. Lebih mahal cerai daripada nikah. Kalau nikah 600.000 aja bandrolnya Bapak Ibu hadirin sekalian. Itu store ke bank, nikah di rumah. Kalau nikah di kantor gratis, paling cuma ngasih uang saksi aja. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian ya. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, tadi kenapa kok sampai 1 juta lebih? Itu macam mana itu prosesnya? Prosedurnya macam mana? Kenapa bisa mahal sampai 1.600.000? Karena jarak tempuhnya tadi yang jauh. Kalau untuk kota Medan itu di flyover Amplas, di situ Medan itu murah 1.200.000, 1.100.000. Itu pun nanti kalau dipanggil suaminya, nggak datang 2 kali dipanggil, itu pun nanti dipulangkan lagi 400.000. Nggak habis 600 itu nggak. Kalau nggak ada sidang, nanti dipulangkan lagi Rp400.000. Jadi cuma kena 1.200.000. Mungkin bapak-bapak yang sudah pengalaman, yang sudah membawakan keluarganya ke sana, udah tahu itu. Dan bayarnya langsung, ada BNI-nya ada di kantor itu, sudah ada. Prosesnya pun sudah ada di sana. Begitulah seluk-beluknya, begitulah prosesnya Bapak Ibu hadirin sekalian. Ya, mahalan cerai. Makanya jangan sampai cerai. Ya, insya Allah. Yang ketiga, pertanyaan yang ketiga tadi udah terbak semua ya, tentang sigot ta'lik. Oh tadi tentang suami yang meninggalkan istri atau istri yang meninggalkan suami tanpa ada kata cerai dari suami, maka ada yang sampai bertahun-tahun ya kan? Bagaimana tanggung jawab suami dan istri dalam rumah tangga? Nah, ini kata Rasulullah SAW, hati-hati kata Rasul, ada tiga kegiatan, 3 ucapan yang harus hati-hati. Yang pertama nikah, yang kedua talak, yang ketiga rujuk. Nah, jangan asal-asal ngomong, nggak boleh, hati-hati. Kata Ustadz Basalamah dalam ceramahnya tentang munakahat tadi, Bapak Ibu hadirin sekalian, kalau kita bilang saya terima nikah, katanya udah qabiltu nikah, katanya itu udah sah, nggak boleh kita
asal-asal ngomong menikahkan, nggak boleh dibuat main-main. Yang kedua, cerai. Kalau istri minta cerai sama suami, 1000 kali bilang ceraikan aku, ceraikan aku, ceraikan aku, belum jatuh talak. Tapi kalau suami udah ngomong, ku cerai kau, katanya jatuh talak pada waktu itu. Jadi hukum itu dari mulut suami ketika mengatakan talak atau cerai kepada istrinya. Yang ketiga, rujuk. Rujuk juga nggak boleh dibuat main-main. Pak ya, ada mau balik rujuk lagi, itu ada beberapa kesempatan di dalamnya. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin sekalian, Rasul mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bahwasanya suami itu pemimpin atas rumah tangganya. Jadi ketika terjadi sesuatu lain hal, terjadi penyimpangan-penyimpangan, itu tanggung jawab suami. Suami istrinya pergi jemput, Pak, dijemput datang. Kadang-kadang gengsi. Nah, itu yang membuat gengsi. Terakhir berdosalah suami tidak memberikan nafkah kepada istri. Lungo-lungo kono yo kan tak kei wong belanja. Akhirnya buruklah semua. Si suami menjelekkan istri, si istri menjelekkan suami. Aku enggak dijemput. Aku enggak dikasih uang belanja katanya ya kan? Menjadi alasan. Maka ini yang harus dimusyawarahkan. Intinya, kalau suami istri yang sudah menikah, sebetulnya harus tahu apa arti nikah. Nikah itu menurut lughah bahasa, yang pertama huruf nun. Saya sudah nikah. Yang tadi pun sudah nikah. Nun itu maknanya nuktah. Nuktah itu artinya titik. Huruf nun itu titiknya satu. Maknanya artinya seia sekata suami istri dalam berumah tangga. Kemana suami pergi, informasikanlah kepada istri. Kemana istri pergi, minta izinlah kepada suami. Kalau ini diamalkan, aman insya Allah rumah tangganya. Yang tak aman itu istri pergi nggak bilang-bilang. Suami pergi nggak ngomong-ngomong. Rusaklah rumah tangganya. Nggak tahu dia apa arti nikah. Padahal sudah punya buku nikah. Sudah dinikahkan. Tapi nggak tahu arti nikah. Maka kuncinya, wasawwirhum fil amri, musyawarah, mufakat, seia sekata dalam rumah tangganya, insya Allah masalah tadi akan terurai. Ada jalan keluarnya. Dimusyawarahkan. Suami jangan gengsi. Jemput istrinya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah arti nikah. Nah, insya Allah. Gimana? Ya, dua-dua bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Suami tanggung jawabnya adalah, Bapak Ibu hadirin sekalian, suami kalau cinta sama istrinya, sayang sama istrinya, penuhilah kewajibannya. Jangan gengsi. Kadang-kadang gengsi, malu. Akhirnya yang rugi diri sendiri. Bapak Ibu hadirin sekalian, wes kapok kono. Oh ya Allah. Itu makanya perlu ngaji, banyak-banyak berzikir, banyak-banyak istighfar, mohon ampun. Makanya di dalam Islam itu ada istilah innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Kalau enggak sabar dia, berarti Allah enggak mau dekat sama dia. Kalau mau dekat kembali kepada Allah, sabarlah. As-sabru an ta'atillah. As-sabru an musibah. Itu namanya musibah. Ya, Bapak Ibu hadirin sekalian, maka sabarlah, ikhlaslah. Kalau mau diikuti konsep Al-Quran tadi, mau sabar, mau ikhlas, tidak gengsi, ngapain malu, kenapa? Istrinya sendiri didatangi demi anak-anak, demi keluarga, demi keutuhan rumah tangga. Kita pikir di dunia masih di hadapan orang tua, masih di hadapan kepala desa, masih di hadapan kepala kua, tapi nanti kalau sudah di akhirat, mau ngomong apa nanti di sana? Nggak bisa diperbaiki. Kenapa kau pergi dari rumahmu? Kenapa kau nggak peduli dengan istrimu? Kalau udah di hadapan Allah, konsekuensinya dua saja. Kalau enggak diazab, dimaafkan. Tapi di sana sudah bahaya itu kalau udah di sana. Yang salah pasti diazab. Innal abrara lafi naim wa innal fujjara lafi jahim. Maka di dunia ini kita belajar suami yang sabar, suami yang ikhlas,
istri yang sabar, istri yang ikhlas, terperbaiki rumah tangganya. Bapak Ibu hadirin sekalian, jangan ikuti hawa nafsu, jangan egois, jangan mau menang sendiri. Ikuti alur agama, ikuti syariat Islam. Insya Allah bisa baik lagi rumah tangganya. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah. Baik, langganan Bapak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya bertanya ini. Langkah muda kelapa tua. Digulai orang dalam kuali. Tidak punya istri muda, tidaklah mengapa. Istri tua baik. Alhamdulillah. Ustaz, Ya. banyak kabar. Alhamdulillah mendai. Begini Pak Ustaz. Ya. Saya ini dari desa saya, bahkan saya pulang ke gunung, itu ada orang Karo bertanya sama saya, ngasih tahu sama saya begini Pak. Itu Pak Billy dulu tempat pelarian orang kawin Pak, nikah. Orang sama-sama satu marga Pak. Lari ke Pak Billy menikah di sana. Nah, karena kalau anak itu sama-sama satu marga itu kan nggak boleh nikah juga. Jadi kawin lari ke sana. Nah, jadi di sini saya menanyakan tentang kawin lari nih Pak. Itu kok bisa kawin lari itu Pak? Orang tua nggak mengizinkan. Iya, Ya kan? iya. Jadi waktu nikah, wali hakimnya siapa? Kan dari kaum perempuan kan biasa orang tuanya. Kan Iya. Jadi Wali orang tuanya nggak setuju. wali nasab. Kalau bisa menikah, itu caranya bagaimana? Satu. Yang kedua begini Pak, kita ini kan sudah punya istri. Iya. Mau kawin lagi. Kira-kira begitu ya. Jadi begini Pak, kan harus minta izin dari istri. Kalau istri kami izinkan nggak bisa, kan? Nah, jadi macam mana kalau gitu caranya? Bagaimana? Apa bisa itu kawin lari? Kalau bisa, bagaimana itu caranya? Nah, itu pertanyaan saya Pak ya. Saya ini beberapa cekak, pesisa Raya Bili. Dulu orang berjalan kaki dan berlari pagi. Ini kisah dari Paya Gili. Dulu ada orang kawin lari ke Paya Gili. Nah, jadi bapak-bapak, saya mohon maaf ya, ini ngaji. Demikianlah Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bapak. Iya. Ada dua tadi pertanyaan ayahanda kita, ya Pak ya. Yang pertama tentang kawin lari. Apakah sah itu nikahnya? Nah, mereka kalau dari segi adat ada yang mengatakan pantang. Tapi kalau dari segi syariat, kalaulah wanita atau laki-laki itu tidak yang mahramnya, arti kata yang boleh dinikahkan, tidak melanggar hukum syariat Islam, itu sah boleh dinikahkan. Asal jangan melanggar syarat. Kadang-kadang kalau namanya adat tradisi kebudayaan, masa satu kampung kau mengambil satu marga katanya, ya kan Pak ya. Nah, itu makanya lari mereka. Tapi Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika wali nasabnya adol itu artinya mogok, tidak mau menikahkan anaknya, tentu punya latar belakang alasan di dalamnya, Bapak Ibu hadirin sekalian. Maka yang pertama, seorang laki-laki dan wanita itu halal sah boleh dinikahkan. Yang prioritas pertama adalah wali nasabnya. Ayahnya, kalau ayahnya sudah meninggal, kakeknya. Kalau kakeknya sudah meninggal, saudara kandungnya. Dan terus ada 22 wali nasab pada seorang perempuan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT. Tapi yang 22 ini tadi adol itu mogok, nggak mau, nggak setuju. Maka si wanita ini pun lari dari kampungnya. Ada yang sampai 96 kilometer. Ya Pak ya, jumpai bapak kepala gua. Kalau walinya mogok, maka walinya adalah wali negara. Wali negara itu adalah wali hakim. Siapa dia? Bapak kepala kantor urusan agama dalam satu kecamatan. Itulah yang menjadi walinya. Apakah itu sah? Boleh? Boleh. Kenapa? Karena wali nasabnya mogok. Mogok itu artinya nggak mau menikahkan. Tapi harus ada koordinasi dulu. Si kepala gua tadi harus menghubungi wali nasabnya. Kenapa kok tidak mau dinikahkan anaknya?
Kalaulah alasannya tidak dimasuk akal, kalau alasannya karena adat tradisi padahal agama syariat membolehkannya, maka kepala kualah tadi yang menikahkannya. Sah nikah itu Bapak Ibu hadirin sekalian. Itu yang pertama. Nah, makanya dia bisa nikah ke Payageli. Dulu tinggalnya di Tanah Karo. Walinya wali hakim. Kenapa? Karena wali nasabnya mogok. Arti mogok itu enggak mau menikahkan. Nah, tentu ditanya dulu latar belakangnya Pak ya. Tapi yang terbaik, ridallah fi ridal walidain. Ridho Allah itu terletak pada ridhonya orang tua. Dikhawatirkan nanti kalau orang tua enggak ridho, rumah tangganya enggak jadi berkah. Nah, sah-sah juga. Maka dibutuhkan perjuangan dan pengorbanan di dalamnya. Jauh, lama itu. Sampai punya anak, punya cucu, datang ke sana baru diterima. Proses dia berat. Nah, itu Bapak Ibu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan Bapak tadi tentang nikah lagi. Izin dari istri pertama. Secara syariat tidak ada izin dari istri pertama. Tapi secara negara harus kalau mau dapat buku nikah harus ada izin poligami dari kantor pengadilan. Wiku simpa ya Ustaz. Zaman sekarang mana ada mau istri pertama yang minta ridho, ya dimadu, dinikahkan dengan yang lainnya. Kecuali kalau sudah paham dia akan agama. Ada juga istriku menikahkanku. Wah, itu ada. Itu yang sudah paham dia. Tentu ada latar belakangnya juga. Istri pertama sudah menepus. Istri pertama ada sakitnya. Maka dia khawatir nggak bisa melayani suami. Karena yang namanya laki-laki suami ini, Bapak hadirin sekalian. Walaupun sudah 70, 80, 90 tahun. Tapi libidonya, semangatnya masih mau. Bapak Ibu hadirin sekalian. Nggak bisa dilarang itu. Maka dicarilah solusinya. Jalan keluarnya. Jadi secara syariat tidak ada syarat harus minta izin daripada istri pertama. Kenapa? Tungkihul mar'ah masna wa sulasa wa ruba. Tapi ada batasannya. Enggak boleh sampai lebih daripada 4, Bapak hadirin sekalian. Cuman ada syaratnya berat. Apa? Allah ta'dilu, harus adil. Kira-kira sanggup enggak berlaku adil? Kalau enggak sanggup adil, nanti bahayanya pada hari kiamat. Tanggung jawabnya berat. Suami yang enggak adil dengan istri pertama, istri kedua, istri ketiga, istri keempat, nanti di sana jalannya mereng. Wah, kasihan nanti di sana. Enggak adil, berat sebelah. Lebih cinta, lebih sayang, lebih apa dengan istri yang muda. Allah, enggak boleh. Itulah dia, betul. Makanya berat, pikir 2 kali. Tapi kalau mampu, materi ada, tenaga ada, sanggup beriman, beramal soleh, mampu mendidik, mampu membimbing, insya Allah itulah solusi dalam syariat Islam. Kenapa? Enggak bisa dipungkiri. Di akhir zaman ini, populasi wanita itu lebih banyak daripada laki-laki. Maka lebih banyak nanti rondo-rondo, janji janda yang enggak ada pasangannya. Siapa yang menikahi mereka? Bapak Ibu hadirin sekalian. Kalau ada yang mampu secara materi, mampu secara fisik, boleh. Itu bagus. Kenapa? Sunnah. Cuma itu tadi. Persiapkan diri. Kalau mampu boleh. Ya Pak ya? Insya Allah. Demikian. Insya Allah. Ya. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya mendengar ceramah dari Ustaz itu tentang sedekah ikhlas, bukan tentang kematian. Tapi di sini pertanyaannya mungkin tentang seorang pemimpin. Semua insya Allah kita ini seorang pemimpin, bukan hanya pemimpin tapi sebagai seorang imam gitu. Jadi karena ini pertanyaan seorang pemimpin, saya pun ingin bertanya tentang seorang pemimpin. Jadi Allah katakan kepada kita, Allah tidak akan merubah suatu kaum kalau bukan kaum itu yang akan merubahnya. Jadi mungkin ini saya tak buka saja. Alhamdulillah insya Allah kita
di akhir bulan atau di akhir tahun kita akan mengadakan pemilihan mungkin pemimpin, seorang pemimpin. Jadi di sini sebagai yang muda, ini ingin nasihat ataupun dari Ustadz ini, karena kita gini, misalkan bapak saya itu memilih lain, sedangkan saya memilih yang lain. Tapi niat saya baik karena saya memilih ini yang lebih baik. Dan alhamdulillah kalau saya dengar di Kota Lembaru ini, insya Allah itu ada 6 kandidatnya. Jadi semuanya muslim, mungkin saudara. Jadi gimana kita cara memilih pemimpin dari Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, inilah problematika ya, yang tak ada habis-habisnya di Indonesia. Sudah dipilih tapi tidak amanah. Nah, maka Bapak Ibu hadirin sekalian, dalam hal memilih, tentu kita memilih yang terbaik. Kriterianya sesuai dengan konsep syariah. Bapak Ibu hadirin sekalian, yang beriman, yang taat, yang beramal soleh, yang amanah, yang sabar, yang ikhlas, yang mau berkorban, yang mau berjuang dalam kehidupan ini. Nah, itulah pemimpin kriterianya yang terbaik. Maka di antara 6 kandidat, kalau kita di sini, tengok siapa yang paling soleh, siapa yang paling taat, siapa yang paling amanah. Insya Allah subhanahu wa ta'ala kita tidak salah pilih. Nah, jadi kalau kita memilih karena sesuatu dan lain hal, tentu pemilihan kita itu nanti tentu ada tanggung jawabnya, Bapak Ibu hadirin sekalian. Maka oleh karena itu, mari sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita. Kemudian kita silaturahim, kita adakan ya dakwah, kita sampaikan kebaikan-kebaikan kepada pemimpin-pemimpin kita. Mudah-mudahan dengan pemimpin yang soleh, pemimpin yang beriman, pemimpin yang bertakwa, ini akan memberikan manfaat yang besar bagi lingkungan dan masyarakat di mana kita tinggal. Kalaulah beriman bertakwa satu negeri, satu kampung, Allah berjanji kepada kita, la fatahna, akan dibukakan oleh Allah barakati minas sama'i wal ard. Dibukakan keberkahan hidup dari langit dan dari bumi. Air curah hujannya sejuk, menumbuhkan keberkahan buah-buahan dan tanam-tanaman. Dari buminya terpancar air-air yang sejuk, yang dingin, yang akan menumbuhkan, suburkan kehidupan masyarakat kita. Tapi syaratnya itu tadi, mesti beriman pemimpin tadi. Bertakwa dia, amanah. Untuk kumpul semuanya itu memang kriteria itu berat. Ya, ada yang rajin, tapi juga manusia tadi, pemimpin tadi ada kekurangannya. Maka di situ diperlukan kerjasama. Nah, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong dalam berbuat baik dan ketakwaan. Maka apabila satu keluarga, orang tua dan anak yang sudah umurnya 17 tahun ke atas sudah boleh memilih, kadangkala pilihan tadi berbeda. Bapak Ibu hadirin sekalian, maka tentu yang terbaik itulah kriterianya, pilihlah orang yang amanah. Kenapa? Kalau dia amanah, kalau dia beriman, kalau dia bertakwa, kita nggak salah pilih. Nah, insya Allah ada kebaikan di dalamnya. Nah, ini adalah dukungan. Kenapa? Karena kita orang Islam yang mukmin, yang mukminat, ini sudah diatur oleh Allah dalam Al-Quran. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah kamu dalam berbuat baik dan ketakwaan. Jangan tolong orang yang membuat permusuhan dan berbuat dosa. Pilih aku ya, ku buka kafe nanti di sini. Jangan pilih orang yang kayak gitu. Itu namanya ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Itulah barometernya, Bapak Ibu hadirin sekalian. Pilih orang yang mau memakmurkan perintah Allah. Orang yang mau mengagungkan kehormatan-kehormatan Allah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, surat Al-Hajj. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya? Ya. Dzalika wa may yu'azzim hurumatillah fa innahu khairul lahu 'inda rabbih. Katakanlah,
Barang siapa yang mau mengagungkan kehormatan Allah, itu lebih baik baginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah tentang mendidik masyarakat supaya beriman dan bertakwa. Perhatiannya ada dalam taklim, dalam majelis, masjid, surau, musola, gotong royong, kemudian yang sakit, ada kepeduliannya untuk kemaslahatan umat, itu yang didukung. Tapi kalau dia programnya program dalam rangka untuk kesenangan sesaat, itu adalah pilihan yang salah. Pokoknya kalau aku nanti menang, kita bikin pesta 3 hari 3 malam. Wah, ini namanya mengedepankan hawa nafsu. Itu musuh kita. Poin yang kelima, setiap mukminat harus tahu musuh hidupnya. Setan, iblis, orang kafir, orang munafik, udah jelas itu musuh kita. Tapi ada musuh di dalam selimut. Namanya keinginan. La amaratum bisu. Ketika manusia punya keinginan hawa nafsu, itu pasti akan membawa kepada keburukan. Nah, inilah Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka walaupun beda pilihan antara anak dan orang tua, insya Allah yang paling benar, paling soheh, paling baik adalah seorang anak walaupun anak, orang tua walaupun orang tua. Kalau yang dipilihnya adalah pemimpin yang beriman, yang amanah, yang mana tujuan dia akan jadi pemimpin, janji-janji dia atau program-program dia adalah program-program yang untuk meningkatkan pembangunan secara spiritual maupun secara materi, ketingkatan amalan bagi masyarakat kita di sini, itulah yang kita pilih. Mudah-mudahan kita semua bisa memahaminya. Amin. Barakallah.